Bali. Ibu-ibu yang jauh dari mana nih? Oh, dari Semarang nih. Bu Yudit di Semarang atau Jakarta, Bu Yudit? Baik, silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab. Ustaz, sampai jam berapa kita? Ya, terserah. Saya tesnya udah selesai kemarin. Ya udah, kita tutup sampai jam 7 nanti Ustaz ya. Supaya Iya. nanti Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan paginya lebih cerah lagi. Ayo Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini babnya sangat-sangat menarik. Kalau catatan saya tadi itu, janganlah kalian mengatakan dan janganlah kalian menolong setan menguasainya. Waduh, ngeri. Karena pernyataan kita yang salah malah menolong setan untuk menguasainya. Monggo, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, Bapak, Ibu Bu siapa? Wihastuti Pak, Wihastuti Pak Fari. Oh iya, Wihastuti. Ibu. Iya, Pak Ustadz mau tanya di sini berarti kita tidak boleh mencaci atau mendoakan keburukannya walaupun dia itu orangnya sangat zolim atau sangat jahat gitu. Sudah jelas dia itu jahat, zolim. Tapi kalau dia muslim tetap kita tidak boleh mencaci atau mendoakan keburukan buat dia gitu ya Ustadz. Ini bukan tentang orang yang zalim nih, Bu. Dia kan orang yang Ini orang dia orang itu dia untuk dirinya sendiri kan minum kan? Ya kan? Berbeda kan dengan orang yang menzalimi orang lain kan? oh oh kalau tadi karena dia minum khamar terus tidak boleh didoakan semoga Allah menghinakanmu gitu kan. Iya. Jadi ini beda nih. Kasusnya beda nih. Oh iya iya iya. Kasusnya beda. Kalau yang tadi mencaci orang muslim, mencaci walaupun dia itu tidak baik gitulah kelakuannya. Iya, Tetap tidak boleh mencaci ya. mencacinya tidak boleh. Oh iya iya. Mencacinya tidak boleh. Mendoakan buruk juga tidak boleh. Tapi Mendoakan orang atau yang mencaci yang dizalimi, buruk tidak boleh. ya Iya iya orang yang Ustaz. dizalimi itu bisa dia berdoa kepada Allah. Ya. Agar apa? Agar misalnya ya, orang itu zalim sekali luar biasa. Kita bisa mendoakan dia agar Allah bukakan hatinya. Allah sadarkan Jadi dia. Satu ya, Allah iya iya. sadarkan dia. Allah lembutkan hati dia. Maka doa itu doa yang baik untuk dia. Ya, kita menolong dia, menyelamatkan dia dari kezaliman. Terkadang tidak tahan dengan perbuatan zalimnya, ya, maka kita mengucapkan hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya? Cukuplah Allah untukku sebagai sebaik-baik yang dipasrahi atas urusan ini, sebagai sebaik-baik yang memberi pertolongan. Jadi kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusan ini. Nanti Allah yang akan membereskan. Entah orang ini dihukum oleh Allah atau orang ini disadarkan oleh Allah. Tapi kalau sudah hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir itu sebenarnya sangat mengerikan bagi saya. Ya, tapi Allah itu tidak pernah akan salah. Kita mengucapkan hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi orang itu banyak kebaikannya kepada kita. Di samping dia zalim saat itu tuh kebaikannya banyak. Tuh. Allah tuh akan hitung itu semua. Ya. Allah akan hitung itu semua. Kalau memang pantasnya dia dihukum, akan dihukum oleh Allah. Terkadang orang tidak memahami bahwa dirinya sedang dihukum oleh Allah. Ada seorang syekh mengatakan, saudara sekalian,
Takwa itu membuka pintu rizki. Maksiat itu menghalangi pintu rizki. Terus ada seorang pemuda, ya Syekh, itu omong kosong. Saya sering berbuat maksiat, setiap hari saya berbuat maksiat. Judi, minum, pacaran. Ya, pokoknya dia sebut tuh macam-macamnya maksiat. Tapi saya aman-aman saja, bisnis saya lancar. Lalu syekhnya mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin karena itu rumus. Sekarang saya tanya, apakah kamu lancar bersilaturahim? Dia katakan tidak. Dengan orang tua kamu lancar silaturahim? Dia katakan tidak. Dengan saudara lancar bersilaturahim? Dia bilang tidak. Syekhnya mengatakan, terhalangi dari silaturahim itu salah satu bentuk siksa. Apakah kamu lancar sholat berjamaah di masjid? Dia bilang, maaf tidak. Tidak bisa sholat berjamaah. Terhalangi untuk sholat berjamaah di masjid. Itu salah satu bentuk siksa. Apakah kamu lancar untuk sholat malam, sholat tahajud? Dia katakan, maaf tidak. Tidak bisa sholat malam, tidak bisa sholat tahajud. Itu salah satu bentuk siksa. Apakah kamu merasakan bahwa ketika kamu berbuat maksiat itu baik-baik saja? Dia katakan iya. Itu adalah salah satu bentuk siksa di mana hati kamu sudah tidak lagi tajam untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, itu bentuk hukuman juga tuh. Dan itu adalah koreksi buat kita. Kapan kita terhalang untuk berbuat baik, ya pokoknya embuh saja tuh, ya nggak ada perhatian, cuek dengan perbuatan baik. Itu bentuk hukuman juga itu. Ya, dan banyak orang tidak merasakan itu, nyantai aja. Ya, sholat malas nyantai aja dia. Pelit dengan sebagian rizki yang Allah berikan kepada dia, nyantai saja dia. Padahal itu salah satu bentuk hukuman itu. Ya. Jadi terhalanginya seseorang untuk berbuat baik, itu salah satu bentuk hukuman. Dan itu kita harus sadari itu. Ya. Yang ketiga, kita bisa saja mendoakan atau kita pasrahkan kepada Allah seperti yang Rasul katakan, Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah dendam kami terhadap orang yang menzalimi kami. Tuh, kalau itu terus terang berdoa, ya, supaya orang yang menzalimi dia itu dihukum oleh Allah. Ya, jadi tadi itu berbeda. Atau seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, siapa saja yang memegang kekuasaan atas umatku yang beriman, lalu dia memberikan kemudahan kepada rakyatnya, maka berilah dia kemudahan. Ya Allah, siapa saja yang memegang kendali kekuasaan, lalu dia membuat kesulitan, mempersulit umatku, berikanlah dia kesulitan. Nah, lihat tuh. Jadi doa yang setimpal dengan perbuatannya. Ya. Tapi kasus orang berbuat dosa, entah itu minum khamar, entah itu berzina, yang sudah dihukum, ya,
atau yang belum dihukum. Mendoakan buruk itu satu hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kamu menolong setan dengan begitu, menolong setan untuk mengalahkan dia. Jadi ini adalah kasusnya orang yang dihukum karena minum khamar, jangan dihina. Dia telah menjalankan hukumannya. Ada satu ketika ya, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan satu prosesi rajam. Nah, seorang lelaki dirajam, dia katakan, ya Rasulullah, tohirni, sucikan saya. Kenapa? Saya habis berzina. Dan saya pernah menikah. Lalu Rasul katakan, itu kamu mabukkah? Dia katakan tidak. Kamu gila? Enggak. Coba. Dicium mulutnya bau khamar apa tidak? Mereka katakan tidak, ya Rasulullah. Di dalam hukum Islam, al-i'tirafu sayyidul adillah. Pengakuan itu adalah bukti yang paling kuat. Jadi dia dirajam. Begitu merasakan sakitnya rajam itu, maka dia lari. Dia lari lalu diikat terus dirajam sampai mati. Ada yang saat merajamnya itu mengatakan, hinalah kamu, manusia hina. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu. Ya, tidak boleh. Karena dia telah menjalani hukumannya. Ya, mau menjalankan hukuman itu salah satu bentuk iman. Ya, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini di kasus yang lainnya ya. Seorang ibu tengah hamil, dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku berzina. Rasul katakan, kamu gila? Enggak. Ada nih buktinya, bunting saya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panggil orang tuanya. Pak, ini anak sedang hamil dari perbuatannya yang menyimpang. Anak ini minta disucikan. Tolong jangan pernah dihina. Kamu sabar sampai kamu melahirkannya. Sebab kalau dilakukan sekarang nanti kamu mati, bayinya juga mati, nggak boleh. Begitu sudah melahirkan, dia bawa bayinya, ya Rasulullah, saya mohon disucikan. Anaknya sudah terlahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sabar. Nanti kalau anak kamu sudah tidak menyusu, sudah tidak membutuhkan susu kamu datang. Sudah umur 2 tahun, dia datang, ya Rasulullah, ini anak saya menggenggam roti, sudah makan roti, sudah tidak menyusu lagi. Dirajamlah perempuan tadi. Setelah dirajam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, kau menyolati wanita yang suka zina. Rasul katakan, dia sudah bertobat. Andaikan tobatnya itu dibagikan kepada masyarakat seluruh Madinah, semuanya akan kebagian tobatnya dia. Ya, jadi begitu keadaan manusia. Bisa berubah. Sekarang berbuat jahat, nanti sore Allah bisa ampuni dia. Nanti malam Allah sudah bisa ampuni dia. Yang sekarang imannya tinggi sekali, besok bisa jatuh, bisa berbuat maksiat. Ya, menghina itu satu hal yang dilarang, mutlak dilarang. Mendoakan keburukan itu
satu hal yang dilarang kecuali bagi orang yang dizalimi. Baik, saya kira itu Bu Wihas. Iya Ustadz. Syukur Ustadz. Jadi cukup mendoakan ya Ustadz ya. Kalau ada orang yang berlaku buruk. Kalau di sini kan kasusnya Ustadz dia sudah sadar, sudah dihukum. Tapi kan suka ada nih orang pelaku keburukan tapi tidak dihukum. Jadi kita cukup mendoakan aja semoga Allah yang menghukummu gitu bisa Ustadz. Ya, bisa saja atau didoakan agar Allah kasih hidayah. Oh ya, semoga pokoknya doanya yang baik-baik untuk dia gitu Ustaz. Doa yang baik. Kadang-kadang suka keceplosan Ustaz karena melihat saking ininya jadi suka keceplosan keluarlah kata-kata yang buruk gitu ya. Harus istighfar ya Ustaz. Astagfirullah. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Di belakang Bu Wihas ada lagi kah?